Kira-kira gambar apakah ini? Yang mau jawab? Yang di belakang, Mbak. Ya? Apa Digimon? Belut? Apa Anda dengar saya? Semut, kok langsung luar biasa. Betul sekali Bapak Ibu. Saya berikan hadiah langsung ya. Bu, nanti saya berikan ya setelah ini ya. Mau ambil silakan. Saudara, tepat sekali tadi. Saudara, ini bukan jenis semut. Semut biasa, semut normal yang sering kita ketemui di rumah-rumah begitu ya. Tapi semut ini adalah semut yang sudah terinfeksi sama satu bakteri. Bakteri apa namanya adalah Ophiocordyceps, yaitu jamur semut. Setelah ketika semut ini terinfeksi sama bakteri ini saudara, maka semut itu akan dikendalikan. Bakteri itu perlahan-lahan akan merasap ke dalam tubuh semut lalu menguasai otak semut itu. Lalu setelah semut itu dikuasai otaknya, maka seluruh kehendak semut itu, tindakannya, tingkah lakunya akan dikendalikan sama bakteri ini. Jadi semut ini tetap berjalan, semut ini kelihatan masih hidup, semut ini akan berjumpa dengan teman-temannya, bekerja, makan, tidur, dan lain sebagainya saudara. Semut ini tetap melakukan aktivitasnya normal, tapi bukan dirinya lagi yang mengendalikan dirinya. Dia bukan miliknya lagi, tapi dia miliknya jamur semut ini. Dia sudah dikendalikan sama sebuah bakteri. Maka para ilmuwan mengatakan semut ini sekarang sudah menjadi zombie. Dia setengah hidup, setengah mati, menjadi zombie. Yang menguasai dirinya itu bukanlah dirinya lagi, tetapi ada bakteri yang mengerikan. Nah, setelah semut ini dikuasai, lalu kemudian dikendalikan, semut ini akan beraktivitas seperti biasa. Dia kembali ke rumahnya, ke sarangnya, nanti akan ketemu sama teman-temannya, terus nanti akan ditularkan kalau tidak pakai masker, gitu ya. Ditularkan ke teman-temannya. Lalu bakteri itu akan semakin berkembang biak, masuk dan menginfeksi rombongan-rombongan semut yang lain. Apa yang terjadi ketika semut ini sudah terinfeksi sejauh itu, saudara? Maka pelan-pelan bakteri ini akan menguasai otaknya, mengendalikan pikirannya, lalu kemudian semut yang sudah setengah mati ini, saudara, akan pelan-pelan diarahkan menuju ke sebuah tempat, lalu kemudian naik ke sebuah pohon, menggigit satu helai daun misalnya, dia gigit satu helai daun, lalu disitulah bakteri ini akan membunuh semut itu. Semut itu tertancap di dalam daun itu dan disitulah bakteri ini kemudian bertumbuh keluar dari kepala semut ini. Ini jamurnya saudara, ini jamurnya. Mengerikan ya, kelihatan semut ini masih hidup padahal dia sudah mati. Kelihatan dia berjalan, tapi yang menguasai dirinya bukan lagi dirinya, tapi ada bakteri yang sangat mengerikan. Ujungnya adalah kematian. Ada zombie semut namanya. Orang-orang menyebutnya ini adalah zombie. Ternyata dalam dunia ini ada zombie ya. Bagaimana kalau misalnya bakteri ini masuk ke dalam tubuh manusia? Kita makan begitu. Setelah orang ilmuwan di Tiongkok, mereka menemukan bahwa bakteri ini tidak berbahaya ternyata buat manusia. Malah bakteri ini setelah dipakai untuk menjadi pengobatan di Tiongkok. Makanya Tiongkok itu luar biasa ya, apapun dijadikan obat. Tidak apa-apa buat manusia, hanya ini berbahaya buat serangga. Jadi bakteri ini tidak hanya menyerang semut, dia juga bisa menyerang serangga, bisa menyerang serangga-serangga yang lain, belalang, apapun itu saudara, bisa diserang sama bakteri ini. Tapi kalau manusia enggak. Nah, setelah ketika saya merenung, bukankah hal yang serupa seringkali terjadi dalam kehidupan orang Kristen? Kita seringkali melihat ada zombie-zombie Kristen, zombie-zombie rohani yang datang ke dalam gereja. Apa sih zombie rohani itu? Apa sih zombie Kristen itu saudara? Setelah orang-orang Kristen zombie, itu adalah orang-orang Kristen yang datang ke gereja. Kelihatan pelayanan, kelihatan aktif, datang tiap minggu ikut PA, dan lain sebagainya. Tapi masalahnya adalah yang mengendalikan mereka untuk datang ke gereja itu bukan dirinya, itu bukan karena sebuah kerinduan ingin cari Tuhan. Ada. Oh mungkin ada lagi yang lain, kita yang pelayanan. Kelihatannya mungkin pelayanan Tuhan, kelihatannya mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, menyembah Allah. Tapi jangan-jangan yang mengendalikan kita untuk pelayanan adalah kesombongan kita. Kita pengen show off, kita pengen tunjukin sama orang bahwa saya pelayanannya bagus. Saya khotbahnya bagus dari yang lain. Saya nyanyinya suaranya tidak fales daripada si A, si B, si C. Yang mengendalikan kita adalah kedagingan kita. Kedagingan kita. Sudah jangan-jangan
Banyak, bahkan di antara kita mungkin ada. Yang kita datang ke gereja bukan cari Tuhan, tapi cari berkat. Kita pikir kalau ke gereja terus, kita pikir kalau doa terus, kita akan makin diberkati. Saudara, doa, pelayanan ke gereja itu hal baik. Tapi jangan sampai motivasi kita datang ke gereja, melayani Tuhan itu didorong oleh karena keinginan-keinginan pribadi kita. Itulah keinginan daging. Amin, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi saya